masalah itu diselesaikan. Jadi tahapannya seperti itu, dengan tetap memandang nilai-nilai Islam sebagai kita seorang Muslim gitu. Oke, berarti tadi base-nya dasar-dasar Islam kita dapat, tapi nggak hanya itu tuh nggak cukup. Berarti kita harus lebih luas lagi. Kalau kita tuh siapa sih di bumi ini? Kita tuh mau ngapain? Nah, jadi di LMD ini nanti men-trigger teman-teman untuk lebih mendalami Islam juga, tapi bukan hanya untuk pribadi aja, tapi untuk lingkungan juga. Oke, sekarang kita beralih ke Kak Mahbub. Kak Mahbub ini peserta 200 LMD 205 ya? Iya, betul. Alumni baru LMD 205 IDIATM kemarin. Oke, itu LMD 205 itu kapan, Kak? Kemarin itu dilaksanakannya di November 2020, 3 mingguan kalau nggak salah, dari tanggal 7 sampai 29 November 2020 kemarin. Oke, berarti cukup lama ya untuk LMD 205. Kalau Kak Akmal ini, alhamdulillah kan kemarin dapat peserta terbaik ya, peserta terbaik LMD. Ya Kak Mahbub, mohon maaf. Kak Mahbub, mohon maaf. Kak Mahbub ini dapat peserta terbaik di LMD 205. Apa sih yang Kakak rasain selama LMD 205? Mungkin awalnya gimana, terus di tengah-tengah nanti dapat apa? Oke, yang dirasain sebenarnya awal-awal LMD itu pertama mungkin sebelum daftar kita kaget, ini kok LMD lama banget gitu kan, 3 mingguan dari tanggal 7 sampai 29 November gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan yang saya tahu LMD itu cuma mungkin 3-4 harian kan, tapi ini kok lama banget, ini apakah tiap hari ada materi atau gimana gitu. Tapi ternyata setelah mulai di tanggal 7 itu di hari Sabtu kalau nggak salah, oh ternyata LMD ini meskipun lama 3 mingguan pelaksanaannya, tapi untuk sesi mungkin yang kita wajib hadir materi-materi gitu hanya di Sabtu Minggu gitu Mas waktu itu kemarin. Jadi ya kalau bisa dihitung itu materi yang mungkin wajib kita datengin di hari apa aja itu di Sabtu Minggu sekitar 6 hari lah kalau di total gitu. Dan saat udah menjalani LMD ini udah ngikutin dari tanggal 7 sampai tanggal 29 yang didapetin banyak sih sebenarnya. Pertama mungkin yang jelas tuh dari ini ya, dari materinya gitu. Dari materi kan ada materi mengenai LMD-nya gitu yang diisi oleh speaker-speaker seperti mungkin Mas Syarif yang inventor dari ventilator Indonesia, kemudian materi-materi lainnya seputar LMD. Kemudian ada juga materi-materi mengenai framework design thinking gitu yang emang diimplementasikan di LMD kemarin, yang menjadi framework yang semua kelompok itu pakai gitu untuk mendefine masalah dan mencari solusi dari masalah yang ada. Kemudian yang saya dapetin juga yang jelas tuh teman-teman juga gitu, teman-teman yang dari berbagai daerah yang saya belum pernah kenal mereka, belum pernah bekerja dengan mereka, tapi saya harus dihadapkan dengan kondisi kita harus bekerja sama nih selama kurang lebih 3 minggu di LMD kemarin untuk menyelesaikan proses design thinking itu gitu. Kemudian yang ketiga yang saya rasa saya dapatkan juga di LMD itu ini fasilitas talent mapping, Mas. Nah, kemarin itu kita juga diberikan fasilitas talent mapping yang mana kita bisa mengetahui nih pemetaan bakat kita itu seperti apa gitu, mulai dari mungkin strength kita di mana, kemudian kekurangan kita di mana, sehingga dari situ kita bisa menyesuaikan nih mungkin jika kita udah tahu nih bakat kita kemungkinan yang baik itu di mana, kekuatan kelemahannya di mana, bisa menyesuaikan saat mungkin pengerjaan tugas lain, terutama mungkin di pengerjaan proyek LMD kemarin, seperti itu Mas. Berarti tadi yang pertama dibilangin LMD itu ternyata walaupun 3 minggu tapi ada plot-plot yang tadinya padat, ternyata ada yang lebih lenggang. Terus tadi udah ada yang didapat kayak ada materi-materi bagus, terus ada base dari pola pikir ya, dari cara mengambil masalah, terus mendefinisikan masalah, bahkan sampai mencari solusinya sih. Iya, betul. Oke. Itu kan tadi bilang setiap yang intinya ada di Sabtu Minggu. Terus kalau hari-hari biasanya itu ngapain aja, Mas? Kalau hari-hari biasanya sih tergantung kita sama kelompok kan. Kalau di LMD kemarin itu dibagi kelompok gitu Mas ya, dari sekian ratus peserta itu dibagi beberapa kelompok. Dan untuk hari-hari selain weekend yang kita memang ada materi LMD yang kita wajib hadir ya di weekdays itu, kalau misalkan memang kita mau meeting, kita mau diskusi seputar project ini dengan anggota kelompok kita, ya kita bisa pakai weekdays itu untuk diskusi itu Mas gitu. Kurang lebih. Jadi emang nggak semua hari full LMD gitu. Oke. Tadi sempat nyinggung project LMD. Emang apa sih yang biasa dilaksanain? Apa project yang diminta dari panitia LMD ke teman-teman peserta? Oke. Kalau dari LMD ya terus kemarin itu lebih ke kita
menganalisa nih kira-kira di lingkungan sekitar kita tuh ada masalah apa sih gitu yang mungkin kita bisa selesaikan dan kita bisa cari solusinya gitu. Terutama mungkin dengan framework design thinking itu kita bisa lebih berpikir secara runtuh gitu mas. Kayak pertama mungkin kita mengempathize dulu nih kira-kira di lingkungan sekitar kita nih ada apa sih, ada masalah apa sih yang mungkin kita bisa selesaikan, kita bisa cari solusinya, kemudian kita bisa mengideate solusi-solusi apa, kemudian kita bisa langsung tes gitu mas, kira-kira dari solusi yang kita ciptain ini seperti apa sih respon dari konsumen yang memang kita ingin coba selesaikan masalahnya. Jadi penekanan di LMD 205 kemarin lebih ke kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita rasakan ada di lingkungan sekitar kita, karena kita kebetulan juga dari berbagai wilayah gitu ya, jadi lumayan beragam tuh. Mungkin di daerah saya mungkin ada masalah ini yang saya rasa bisa diselesaikan nih di LMD ini, kemudian di tempat lain misalkan mungkin di Makassar gitu ya ada teman LMD juga yang mungkin ada masalah lain gitu yang saya nggak merasakan itu di Bandung gitu. Jadi memang beragam masalahnya gitu. Oke, jadi LMD ini kalau aku boleh simpulin tadi yang tadi terakhir Kak Mahfud bilang, jadi kita bisa merangkum masalah-masalah yang ada di berbagai daerah. Cuman di LMD ini kita di-trigger gimana sih? Pertama tadi empathize masalahnya, edit masalahnya, bahkan membuat solusinya. Iya, betul. Oke, cukup menarik. Gimana teman-teman? Apakah sudah terbayang gimana LMD? Tadi sebenarnya kalau dari Mahbub sendiri ada yang menarik sih ketika jadi online ya. Jadi sebenarnya itu cangkupannya jadi sangat luas. Jadi nggak cuma mungkin kalau offline terbatas cuma di Bandung, karena yang bisa datang ke Bandung juga orang-orang cuma sekitar Bandung. Jadi waktu online tuh bisa dapat teman yang lebih banyak lagi ya. Betul banget mas. Itu yang paling jauh dulu sampai mana? Saya lupa, cuman kalau di anggota saya sendiri itu dari mana yang paling jauh ya? Kayaknya masih Jawa sih mas, masih Jawa kalau yang di anggota saya. Tapi kalau yang di kelompok lain atau di LMD secara keseluruhan, kayaknya di luar Jawa juga ada kalau nggak salah mas. Tapi saya lupa persisnya ada di mana gitu yang paling jauh. Oke. Jadi teman-teman nggak bisa menyesal juga nih LMD online tuh ternyata menyesal nggak bisa ngerasain offline. Tapi ternyata banyak juga tadi keuntungan-keuntungannya. Kayak tadi kalau mau empathize masalah itu lebih luas cangkupannya. Terus kalau mau dapat teman lebih luas cangkupannya juga. Terus banyak hal yang memang kita harus ikhtiarkan di masa pandemi seperti ini untuk mendapatkan value yang sama, nilai yang sama, tapi dengan metode yang lebih efisien. Mungkin salah satunya melalui LMD online ini. Oke, terus tadi kan ada tentang project yang dilaksanain. Itu dilaksanain sendiri atau kelompok? Saya ya. Kalau projectnya tuh di LMD 205 pertama tuh kita ditugaskan secara individual memetakan nih kira-kira apa sih masalah yang mau kita angkat. Baru setelah itu dibentuk kelompok mas, dibentuk kelompok. Berarti yang tadi sebelumnya sendiri? Iya, pertama tuh sendiri, baru setelah itu dibentuk kelompoknya oleh panitia. Oke, kelompoknya ini anggota-anggotanya, dan kemudian setelah itu di vote nih dari bukan gitu. Setelah individual kan udah mengerjakan tugasnya, baru setelah itu dipilih kalau nggak salah sama panitia yang kira-kira visible untuk dieksekusi gitu lah istilahnya. Dapatlah 10 atau berapa idea gitu ya dari 10 atau 11 orang gitu berarti kan. Baru setelah itu dibentuk kelompok yang mana peserta ini memilih mas. Kan udah ada nih project leadernya A, B, C, D, E sampai ke 11 atau 12 orang saya lupa. Kemudian peserta ini bisa milih dia tuh interestnya mau project yang mana sih. Maka dia bisa menghubungi nih project leadernya. Oke kak, saya mau bergabung dengan project kakak karena saya berminat gini-gini. Jadi sistemnya memang bukan panitia yang memplot kelompoknya, tapi peserta sendirilah gitu yang memilih dia mau interest di project yang mana sih yang mau diikuti selama keberjalanan LMD kemarin gitu. Oke, sebelum lanjutin tadi ada menyinggung project leader. Kalau kakak sendiri itu seorang project leader nggak di LMD 205? Iya, alhamdulillah kemarin ide saya terpilih sih untuk nanti dieksekusi. Jadi ya kemarin otomatis jadi project leadernya karena idenya kepilih gitu dari peserta-peserta LMD gitu. Oke, jadi dari teman-teman juga nggak bisa kan tadi dibilang ada banyak masalah, terus dikasih base bola pikir, dan teman-teman nggak dibatasi juga. Kalian harus menyelesaikan masalah yang terbatas aja, tapi teman-teman ternyata bisa memilih apa sih yang teman-teman pengen, apa sih yang teman-teman pengen selesaikan di lingkungan teman-teman. Kan banyak, bisa aja masalah di tempat-tempat teman-teman beda-beda, beragam, dan kita bisa milih dari
apa yang ada di lingkungan teman-teman. Tadi yang telah Kak Mahbub bilang. Oke, terus kan tadi LMD, nih kita agak ke sebelum dulu. Ini kan lagi pendaftaran LMD ya. LMD 206 sekarang lagi pendaftaran gitu Kak Mahbub. Kalau Kak Mahbub sendiri menyiapin apa aja sih sebelum LMD? Oke, kalau ditanya persiapan gitu sebelum saya join LMD kemarin, Atau enggak ada? nggak terlalu banyak sih, cuman kan LMD 205 kemarin ada tes online-nya tuh Mas, ada tes online yang itu materinya mencakup materi agama dan seputar isu sosial lah kalau nggak salah, seingat saya. Dan di situ materi panitia juga mempersiapkan materi gitu, mempersiapkan materi yang bisa kita pelajari. Materinya itu seputar tauhid sama fikih, ada fikih sholat, ada fikih puasa, fikih taharoh. Jadi yang saya persiapkan sih sebenarnya lebih ke mereview materi yang diberikan panitia sehingga harapannya bisa mengerjakan tes online sebagai salah satu seleksi LMD kemarin gitu. Oke, alhamdulillah. Berarti persiapannya lebih ke hal-hal yang tadinya base ya, dasar tentang pengetahuan Islam, dan ternyata panitia udah nyiapin itu juga. Jadi tinggal review aja dari apa yang telah diberikan panitia. Oke. Oke, ini masih bahas tentang ke belakang nih, gimana LMD 205. Jadi, ntar teman-teman bisa bandingin sih gimana 205 yang tadi udah Kak Mahbub pengalamannya diceritakan, dan gimana sih yang diproyeksikan sama kepala program LMD tahun ini, 206 tuh kayak gimana? Oke, mungkin sekalian menjawab pertanyaan teman-teman. Kemarin LMD 205 tadi udah diceritakan oleh Kak Mahbub. Sekarang ke Kak Akmal. 206 ini kapan sih Kak kira-kira? Kapan dulu? Nah, mungkin kalau kapan dulu, itu tanggal 11 sampai 14 Maret. Dan mungkin kalau teman-teman belum nyadar ya, 11 sampai 14 Maret itu hari libur semua. Ada hari libur tanggal merah 1, terus ada cuti bersama. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu libur semua, jadi pengennya kita biar efektif aja gitu. Jadi nggak akan mengganggu jadwal perkuliahan ya? Harusnya nggak. Okay. Kecuali ada universitas yang tiba-tiba masuk hari libur, nah itu nggak tahu sih. Nah, terus mungkin ini sih yang perlu dikasih beri kalian tahu juga. Mungkin teman-teman tahu, itu insya Allah timeline-nya itu jamnya dari pagi sampai sore, nggak sampai malam sampai isya. Itu nggak habis isya malah nggak ada acara sama sekali. Pengennya malah targetnya tuh maghrib selesai gitu. Mungkin jadi nggak usah bingung, emang ada kerjaan lain, mungkin ada part time atau apa, itu malamnya masih kosong gitu, nggak usah ntar aku lagi sibuk nih gitu, mungkin bisa diplot ke malamnya gitu. Oke, jadi dibilang kapan, ditanya kapan, nggak bisa jadi alasan juga nih. Kan tadi LMD dari 11 sampai 14 udah diplot sama panitia itu di hari libur, terus nggak sampai malam juga. Jadi mungkin bisa dibilang LMD yang tadinya 3 minggu terus diplot 4 hari, ternyata masih bisa loh kita ngerjain hal-hal yang lain, masih bisa loh kita ngerjain hobi-hobi kita, masih bisa loh kita mau ngejar ibadah-ibadah yang mungkin bisa diplot di waktu yang berbeda. Kalau gitu, sekarang pertanyaan intinya, apa sih Kak perbedaan LMD 205 sama 206? Perbedaan kan sama-sama online nih ya, sama-sama online. Mungkin terus yang tadi 205 3 minggu, kok kenapa ini bisa jadi 4 hari? Karena mungkin kita udah melihat evaluasi dari LMD online yang tahun lalu ya, karena kan tiba-tiba pandemik, nggak tiba-tiba, qadarullah ya, qadarullah emang pandemik pada bulan Maret. Nah, tahun kemarin itu dilaksanain offline cuma sekali, habis itu online. Dan itu mungkin awal-awal dan kita belum pernah ngadain online nih gitu. Dan kita konsepnya masih terlalu, mungkin masih meraba-raba, mencoba-coba dan sebagainya. Walaupun alhamdulillah bisa berjalan lancar, tapi dari situ kita ada evaluasi kan, pasti ada evaluasi. Jadi mungkin dengan merapatkan waktunya juga itu jadi istilahnya kita bisa memanfaatkan waktu sedikit itu bisa untuk mendapatkan hasil yang gede ya, pengennya seperti itu pertama. Mungkin yang kalau perbedaannya lagi di LMD sebelumnya itu, kalau untuk pendaftaran nanti mungkin akan ada wawancara ya untuk LMD kali ini, tapi nggak perlu khawatir gitu. Jadi umpama ditanyain apa-apa cukup jawab seadanya gitu. Jadilah diri sendiri tetap ya. Jadi
memang di LMD ini kita mungkin nggak menyeleksi yang terbaik dari awal, tapi kan kita bisa belajar bareng-bareng. Tadi ternyata 4 hari itu nggak ngurangin apapun, bahkan malah bisa menambah suatu nilai dari apa yang ingin dicari di LMD. Kalau tadi mencari bagaimana cara mendalami Islam, lalu bagaimana cara melatih pola pikir, bagaimana cara mencari masalah, bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan itu tetap ada ya Kak di 206. Tetap. Nah, mungkin ada lagi nih yang mungkin menarik ya, yang mau dicobakan di LMD sekarang. Kalau teman-teman mungkin bisa sadar atau enggak, bisa teliti dengan tema-tema posternya itu mungkin salah satu spoilernya sih sebenarnya. Jadi di situ nanti mungkin akan ada suatu kisah yang kita angkat untuk jadi jadi dasar pembelajaran pada waktu LMD itu. Jadi ada temanya lah gitu di LMD untuk 206 ini. Jadi dan itu mungkin belum pernah dicoba di LMD sebelumnya. Wah. Dan berbagai hal kita improvisasi lah. Kita pengen mungkin ada gamenya dan sebagainya, itu insya Allah bakal menambah keseruan di LMD itu sendiri. Oke, berarti ada hal yang baru, ada hal yang fresh ya Kak di LMD 206 dibanding LMD online yang sudah berjalan 3 LMD ya kalau nggak salah yang online ya. Iya. Di sebelumnya. Terus kita sekarang ini kan lagi buka pendaftaran juga nih Kak. Gimana sih timeline pendaftaran teman-teman LMD sampai nanti hari H? Oh, kalau timeline sendiri mungkin sekarang masih masa pendaftaran mengisi formulir ya. Nanti terakhir itu tanggal 13 kalau nggak salah. Nanti setelah itu langsung ada tes online. Nah, tes online itu mungkin perlu diperhatikan karena itu cuma 1 hari dan pada rentang jam tertentu. Dan itu kita plot dan kita beritahu sebelumnya supaya tidak pada kelewatan gitu. Karena itu juga penting, salah satu penilaian tadi kan Kak Mahbub juga bilang persiapan tes online itu ya yang jadi materi-materi yang telah diberikan, dan itu insya Allah nggak sulit gitu. Itu cuma mereview ya tadi, mereview materi dari SSC juga gitu, dari materi-materi fikih dasar gitu sih. Kita pengen tahu secara umum aja sih kalau tes online itu. Nah, setelah tes online nanti ada proses wawancara. Nah, wawancara itu nanti ada form yang harus diisi, memilih pewawancaranya siapa. Setelah itu nanti janjian sama pewawancaranya. Wawancara seperti biasa mungkin cuma 30 menit sampai 40 menitan sih. 30 sampai 40 menitan setelah wawancara, nanti insya Allah beberapa hari selanjutnya diberitahu siapa yang lolos wawancara. Setelah itu langsung ada penandatanganan surat komitmen. Nah, itu nanti ada waktunya juga, rentang waktu penandatangan surat komitmen dan pengumpulannya. Nah, setelah itu baru tanggal 1 Maret insya Allah akan dikasih tahu siapa yang berhak mengikuti LMD 206 ini dari proses seleksi itu. Oke, berarti sekarang lagi buka pendaftaran, terus nanti ada tes online, habis itu ada wawancara, lalu tadi ada penandatangan surat kontrak ya, komitmen, ya, surat komitmen atau kontrak. Oke, nanti tanggal 1 Maret insya Allah baru resmi nih siapa aja yang berhak mengikuti LMD 206. Kalau tadi dikasih tahu timelinenya, bisa di spoiler nggak tanggal-tanggalnya gitu Kak tadi? Jadi tanggal mungkin ini yang pentingnya itu tanggal 14 ada tes online. Setelah itu wawancara. Setelah itu sebenarnya udah ada sih. Aku lupa sebenarnya tanggal-tanggalnya. Sebenarnya rentangnya agak lama sih. Yang penting cek IG aja, cek IG. Dan itu IG udah ada timelinenya, maaf. Oke, kalau sekarang yang penting di waktu dekat ini tes online-nya itu tanggal 14. Oke, pertama berarti sekarang daftar dulu nih ke kaderisasi Salman. Terus tadi persiapin buat tes online di tanggal 14 ya. Di tanggal 14, habis itu baru setelah itu fokus ke timeline yang lebih ke belakang. Oke. Terus kalau ditanya, ini kan tadi dibilang kalau tes online-nya itu harus dikosongin di jam tertentu. Teman-teman aslinya udah bisa sih lihat di kaderisasi Salman, itu udah terplot tanggal sekian. Dan itu ada di ini juga, di panduan pendaftaran juga ada di folder drive yang telah di-share.
Oke, berarti bisa di campsite.bio/ Oh, pendaftar LMD ya. Dan di situ udah lengkap sih aslinya. oh tanggal 14 tuh bulan ini. Iya. Tadi ada yang nanya. Bulan ini di Februari tanggal 14 setelah penutupan pendaftaran formulir nanti ada tes online. Jamnya jam berapa sih lupa. Karomi ingat nggak? Jam berapa Kak? Jam tes online jam 8 malam sampai jam 8 sampai jam 10. Nah, itu. WIB. Bukan WITA. Jadi sekarang tuh yang penting teman-teman daftar dulu pakai di kaderisasi Salman, pakai akun yang udah teman-teman punya semenjak SSC. Terus kalau ada teman-teman ada masalah mungkin terkait akun yang nggak bisa, terus terkait hal-hal yang tadi nggak bisa kita mendaftar di kaderisasi Salman, sebenarnya teman-teman ada tuh di pojok ada balon chat ya warna hijau. Nah itu bisa chat di situ. Insya Allah teman-teman dari BMKA bisa merespon secepat mungkin terkait masalah akun yang udah teman-teman yang lagi teman-teman alami tentang akunnya. Oke. Ada pertanyaan-pertanyaan ini. Saya daftar lagi boleh nggak Pak? Oke, terus LMD ini kan lanjutan dari SSC ya Kak? LMD ini lanjutan dari SSC. SSC berapa sih Kak yang boleh ikut? SSC 2728. Oke, berarti SSC 28 sebelumnya ya? Dan sebelumnya. SSC 2728 atau sebelumnya. Karena mereka udah menyelesaikan kelompok keluarga ya Kak? Oke. Tadi ada yang nanya juga nih. Belum lolos mentoring pasca SSC, boleh daftar nggak? Itu teman-teman kan tadi ada patokannya SSC 2728 kan insya Allah udah selesai kelompok keluarganya saat bulan Maret. Berarti untuk SSC 29 karena masih berlangsung ya kelompok keluarganya berarti belum boleh ya? Nanti LMD yang terdekat insya Allah akan ada Juli. Oke, berarti teman-teman malah punya persiapan lebih panjang nih untuk ke Juli. Jadi jangan buru-buru untuk suatu hal. Mungkin ada yang nanya ini yang program lanjutan Inventra. Oke, iya. Ini tadi menjadi tanda tanya juga besar sih. Pertama kita tanya dulu nih Kak Mahbub ke 205. Ada nggak sih? Sekarang berarti lagi berjalan ya Kak program Inventra? Ya, ada lanjutan setelah LMD Inventra ini. Oke. Ngapain itu Kak? Sebenarnya kalau ditanya ngapain tuh melanjutkan yang LMD kemarin Mas. Karena LMD kemarin kan kita udah mulai kalau bisa dibilang ya proses dasarnya gitu kan. Kita menemukan masalahnya, solusinya, kemudian kita mentes kira-kira ini kita apa enggak, baru di Inventra ini lebih ke eksekusinya gitu Mas. Kalau yang di LMD ini kita planningnya, baru kalau di Inventra ini eksekusi dari ide yang udah kita godok lah istilahnya di LMD kemarin gitu di Inventra ini. Jadi masih melanjutkan dan masih ada kaitannya sama apa yang sebelumnya dikerjakan di LMD. Oke, berarti emang aplikasi dari apa yang telah didapat dari LMD ya? Betul. Oke, jadi teman-teman kadang ada yang khawatir kan Inventra nanti ngapain lagi kok program yang berbeda lagi. Terus apa sih hubungannya? Nah ternyata hubungannya tuh aplikasi dari apa yang telah dilaksanain di LMD, apa yang telah udah didapat di LMD. Oke. Terus 206 ada Inventra juga nggak? Ada project. Oke, masih ada. Dan nanti ada lanjutannya juga setelah Inventra itu harus mengikuti program persiapan pasca sarjana. Dan itu insya Allah akan bermanfaatkan banget sih. Karena nanti akan ada beberapa bidang yang harus dipilih, yang bisa dipilih. Bisa dipilih untuk mungkin ada akademik, ada bisnis, ada yang bagian politik juga. Jadi itu tuh setelah mungkin Inventra selesai nanti milih mau fokus di mana gitu. Fokus di mana kalau Mahbub sendiri kan bisnis ya. Yeah. Nah, ntar bisa ikut kelas bisnis gitu. Nanti di situ akan ada pemateri, mungkin bakal ada coaching juga dicariin pemateri dan orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Seperti itu, Pak Prof. Setelah Inventra. Oke, terkait proyek pasca LMD. Kan tadi kalau Kak Mahbub bilang itu melanjutkan apa yang di LMD. Kalau di 206 kira-kira sama atau ada yang berbeda? Mungkin kalau untuk 206 sendiri, untuk yang dilanjutkan, untuk proyeknya itu tidak lanjut dari LMD. Tapi sebenarnya mungkin nanti masih bisa dari LMD, tapi
tidak spesifik harus dari yang masalah yang telah diselesaikan dari LMD, karena dari evaluasi sebelumnya juga mungkin karena waktu brainstorming atau untuk penyarian masalah dan penyelesaiannya waktu LMD itu kurang matang lah gitu. Mungkin beberapa kelompok tuh ganti topik dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu nanti waktu di awal-awal yang Inventra masih bisa menggali masalah-masalah lagi. Tapi waktu Inventra itu memang tadi benar untuk mengaplikasikan apa-apa yang telah dipelajari di LMD. Tetap akan diaplikasikan ke Inventranya. Oke, berarti secara value sama ya, kita belajar LMD itu apa, terus ternyata Inventra tuh bagian aplikasi dari apa yang telah di LMD. Mungkin perbedaannya kalau tadi Kak Mahbub bilang di 205 itu benar-benar melanjutkan apa yang ada di LMD ya, benar ya. Jadi misal Kak Mahbub apa kalau boleh tahu proyeknya? Kalau saya tuh proyeknya lebih ke platform informasi seputar makanan sehat, Mas. Oke, berarti masih berlanjut sampai sekarang. Masih berlanjut sampai sekarang. Oke, jadi bisa tuh dari LMD ternyata Kak Mahbub ini punya inisiasi buat tadi platform makanan sehat ya. Jadi itu sangat aplikasi dan ternyata ilmu-ilmu dasarnya dipelajari di LMD. Terus kalau di 206 bedanya berarti tadi ada persiapan lebih untuk menggali masalahnya. Terus kita lebih nyari apa sih yang lebih tepat dilaksanain di Inventra, karena nggak terpaku apa yang udah dilaksanain di LMD baru ke Inventra. Ternyata bisa berbeda karena berarti persiapannya bisa lebih matang nih untuk Inventranya. Oke, sekarang ke Kak Akmal lagi. Atau saya mulai pertanyaan dari teman-teman ya. Tadi ada yang ini nanya akun SSC-nya nggak bisa ya? Udah dijawab. Oke. Siap. Jadi ya untuk akun SSC yang tadi bermasalah, jadi bisa hubungi balon chat yang di ujung atau di hijau. Itu bisa di-chat aja, nanti teman-teman dari BMKA bisa menyelesaikan masalah akun dari teman-teman. Terus saya coba baca ya. Ini ada Kak, saya masih tingkat 1, Masya Allah. Ada semangat yang lebih tinggi nih Kak dari teman-teman. Di teman-teman alumni SSC ini. Saya masih tingkat 1 Kak, tapi SSC 27. Kan tadi SSC 27 boleh. Tapi masih tingkat 1, gimana tuh Kak? Mungkin masih harus menunggu setahun. Mungkin bisa mempelajari hal-hal lain dulu setelah SSC. Oh ya, di situ juga mungkin untuk mempelajari hal-hal baru tersebut bisa juga jadi ikut panitia SSC, bisa review lagi di SSC, dan nanti baru tahun depannya bisa ikut LMD. Oke. Karena mungkin kemarin karena kalau untuk pertimbangannya kenapa untuk tingkat 1 jadi nggak boleh ya, itu ketika dibandingkan dijajarkan sama tingkat 2 dan 3, bukan kita merendahkan yang tingkat 1, tapi kebanyakan kasusnya dia jadi agak minder, jadi kurang gitu. Jadi emang kita fokuskan ke tingkat 2 sama 3 dan ke atas. Oke, itu jadi ya. Bukannya kita melarang, tapi aslinya ada banyak juga nih yang bisa teman-teman raih secara bertahap. Misal teman-teman alumni SSC kan bisa bukan mendaftar ya, ada program-program yang khusus teman-teman alumni SSC, mungkin dari hal-hal lain lah yang bisa dipantengin di Kaderisasi Salman juga, yang membuka wawasan juga tentunya untuk persiapan mengikuti LMD ke depannya. Dan juga tadi Kak Akmal bilang bisa buat daftar panitia SSC. Bisa juga kalau kepanitiaan sekarang P3RI yang ngurusin Ramadan sama Idul Adha juga bisa. Karena online juga bisa, semua orang. Kemarin aku dengar dari ITS juga jadi panitia P3RI, yang biasanya tuh P3RI cuma di Bandung doang kan. Dan itu jadi peran penting juga di panitia P3RI. Bisa kenal-kenal gitu, bagus sih. Oke, jadi teman-teman apalagi mau lebaran lagi, mau bulan Ramadan ya. Saya malah nunggu lebaran ya, bukan bulan Ramadan ya. Itu bisa ke panitia P3RI juga untuk alumni SSC. Terus ada lagi yang pertanyaan, apakah di LMD ada kelompok keluarga selain kelompok Inventra? Jadi kan kalau tadi SSC itu program lanjutannya kelompok keluarga. Nah, terus kalau di LMD itu Inventra, ada nggak sih kelompok lagi selain
Ya, kalau Kak Mabuk nih yang udah ngerasain, ada nggak sih kelompok lainnya selain kelompok Inventra? Setelah LMD? Setelah LMD nggak ada sih Mas, baru kelompok Inventra sih. Oke, berarti emang terverifikasi nih ya. Berarti kalau kelompok keluarga itu pasca apa sih? Ya follow up pasca SSC dan follow up pasca LMD itu namanya Inventra. Oke, ini ada pertanyaan penting nih buat teman-teman ya. Jika lolos menyelesaikan LMD dan harus mengikuti program-program lanjutannya. Tadi kan Kak Akmal bilang banyak programnya setelah LMD. Namun saat itu sudah selesai masa kuliah atau sebagai status mahasiswanya sudah hilang. Itu bagaimana Kak? Sebenarnya nggak banyak sih, cuma 2 sih. Saya tadi Inventra sama Pemprov yang program persiapan pasca sarjana. Jadi masih boleh dan untuk mungkin kalau yang agak telatnya itu yang di program persiapan pasca sarjananya karena udah lolos. Tapi karena udah lulus, maaf. Yeah. Karena udah lulus. Tapi di situ insya Allah masih ada manfaatnya karena itu kan yang diberikan juga ilmu gitu tentang kalau sudah lulus terus ternyata terjun di bidang politik atau bisnis di Pemprov itu walaupun dia persiapan ilmunya tetap ada gitu kayak bisnisnya juga itu masih dipelajari. Mungkin Kang Abu sendiri kan sekarang udah lulus ya dan belum ikut Pemprov ya. Nah itu mungkin nanti bisa mendalamin lagi kan ya di Pemprovnya di persiapan di pelatihan apa bilang ya kelas-kelas bisnis dan sebagainya. Ya, berarti nggak ada alasan buat nggak daftar LMD karena nggak taunya udah mau lulus. Itu bisa aja masih ada potensi ke sana untuk mengikuti banyak program yang ada di Salma. Oke, terus tadi kan udah di-review juga, tapi ada yang nanya lagi nih, LMD 207 kira-kira bulan apa? Saya ingin ikut LMD tapi banyak kesibukan sekitar Maret. Bisa diulang Kak? Mungkin tadi jawabannya. Insya Allah untuk LMD setelah ini yang bisa diikutin tuh bulan Juli. Di Juli pertengahan atau di akhir ya? Insya Allah bulan Juli lah, sekitar bulan Juli. Oke, dan ya tadi mungkin tadi ada yang nanya, oh ya syaratnya ya, saya sudah lulus tapi masih lanjut jadi mahasiswa profesi kelas itu masih boleh ikut. Itu nanti insya Allah akan ada LMD pasca sarjana. Oh untuk yang 207 ya, mungkin itu 207 akan ada LMD pasca sarjana dulu di bulan April akhir dan Mei awal. Dan tadi yang nanya untuk yang sekarang koas itu bisa ikut di LMD pasca sarjana itu. Jadi kalau yang Juli itu LMD reguler yang untuk S1. Seperti itu. Jadi kan teman-teman ini LMD 206 LMD pertama ya di 2021. Kalau yang 205 tadi terakhir di 2020. Dan itu reguler. Tapi tadi ada yang nanya, banyak sih yang nanya, aku kok nggak bisa ikut gara-gara udah lulus sekarang. Dan ternyata ada nih program LMD pasca sarjana di 207. Insya Allah bulan April akhir. Dan untuk regulernya yang tadi masih tingkat 1, kalau di Juli kira-kira bagaimana? Masih belum bisa. Tahun depan, insya Allah. Berarti dia kan semester depan udah tingkat 2 kan? Itu boleh. Berarti mungkin ikut di akhir tahun ini. Oke. Di Desember. Oh, untuk timeline-nya sekalian ya mungkin dikasih tahu timeline LMD tahun ini. Insya Allah. Mungkin nanti aja sih Kak itu biar teman-teman daftar 206 kalau itu. Boleh. Mungkin kalau buat teman-teman yang case khusus tadi kayak tadi ya yang udah lulus itu baru ke 207. Tapi untuk kedepannya teman-teman harus kalau bisa sih makin cepat kan berarti makin bisa ngikutin program-program setelah LMD. Boleh. Maaf. Oke, terus aku mau sebelum ada pertanyaan ya, aku mau ke Kak Mahbub dulu. Apa sih Kak yang Kakak rasain? LMD tadi udah dapat banyak ilmu, terus sekarang lagi ngerjain project juga. Berarti ilmunya juga ilmu termasuk yang dapat diaplikasikan ya, aplikatif lah. Apa sih dampaknya ke kehidupan Kak Mahbub itu? Dari LMD ya? Nah, dari apa yang didapat di LMD sampai sekarang. Oke, kalau ditanya dampaknya ke saya, ada 2 sih saya rasa. Yang pertama tuh lebih ke bisa pendalaman amalan yaumi gitu kan. Dari LMD kemarin tuh kita ada amalan yauminya yang memang wajib dikerjakan.
seperti mungkin zikir pagi sore, kemudian sholat hajud dan lain sebagainya, nama-nama ilminya. Yang saya rasa itu berdampak sekali gitu ke saya setelah LMD itu ya, insya Allah bisa lebih mendawamkan lagi amalan yomi tadi. Kemudian yang kedua tuh lebih ke yang saya rasakan tuh setelah ikut LMD sampai Inventras sekarang tuh lebih ke peneguhan nilai gitu mas, peneguhan nilai-nilai yang saya dapatkan. Saya rasa sekitar ada 4 nilai lah, poin 4 nilai itu yang saya rasakan banget. Pertama tuh sabar dan syukur. Salah satu nilai Salman juga kan sabar dan syukur. Kenapa sabar? Karena LMD itu kan 3 minggu dan semuanya dilaksanakan online. Ya kita juga bertemu orang-orang baru gitu kan yang belum kita pernah kenal, ya kita harus sabar gitu, kita men-treat mereka, kita melaksanakan proyek ini gitu, apalagi kita bersabar juga kalau misalkan ada kendala terkait koneksi seperti itu. Kemudian syukur, kenapa syukur ya? Karena bisa bersyukur kalau misalkan kita mengikuti LMD kemarin itu lancar gitu, mungkin ada beberapa teman gitu yang di tempat yang berbeda itu agak ada masalah dengan internetnya, tapi kalau saya ya mungkin alhamdulillah bisa lancar sehingga bisa lebih maksimal gitu dalam mengikuti LMD dan Inventras sejauh ini. Kemudian ada nilai disiplin juga mas, karena apa, di LMD kemarin kan juga di plot tuh waktu-waktunya, kan materi satu di hari ini jam sekian, kemudian ada challenge mapping misalkan di malam setelah Isya sampai jam sekian, dan itu membuat saya terutama lebih disiplin gitu dalam entah itu kalau ada event di hari itu ya udah tepat waktu gitu. Kemudian yang terakhir yang saya rasa saya rasakan banget dampak dari LMD dan Inventras ini adalah tanggung jawab. Karena apa? Kita kan memutuskan untuk ikut LMD, artinya ada konsekuensi yang akan kita peroleh. Saya juga percaya bahwa di setiap keputusan yang kita ambil itu pasti ada konsekuensi di baliknya. Dan di situ saya belajar tanggung jawab saat saya sudah ikut LMD, berarti saya harus ikut Inventras, saya harus ikut juga program persiapan pasca kampus yang tadi Mas Akmal sebutkan. Dan saya juga sebagai project leader yang kemarin ya harus tanggung jawab juga nih, biar saya dan teman-teman di tim, meskipun kita kondisinya belum pernah kenal di berbagai wilayah, ya harus tanggung jawab, mau nggak mau harus selesai nih proyeknya dengan sebaik mungkin. Jadi kira-kira itu mas yang saya dapatkan lah, yang bisa berdampak ke diri saya gitu. Banyak ya ternyata. Padahal ternyata walaupun LMD kalau bisa dibilang cuma 3 pekan gitu, nanti 206 cuma 4 hari gitu ya. Tapi ternyata dampak yang dirasakan oleh pribadi Kak Mahbub cukup banyak dan cukup signifikan di hal-hal yang mendasar di kehidupan. Jadi misal tadi walaupun sesibuk apapun kita bisa menyempatkan untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah, terus untuk kehidupan yang ada core value yang bisa diambil kayak tadi tanggung jawab, sabar, syukur, dan hal-hal lainnya. Mungkin termasuk karena Kak Mahbub ini project leader ya, jadi bisa manajemen tim juga ya. Betul, itu tantangannya gitu, gimana apa ya, kan pasti mungkin ya kalau di kelompok tuh mungkin kebanyakan saya yang salah itu ada free rider ini ya gitu. Ya, gimana kita bisa mengantisipasi itu, dan kalaupun ada ya gimana kita bisa menyeimbangkan untuk ya job description dia tuh kita lempar ke yang lain tapi tetap sama-sama bisa seimbang gitu. Mungkin itu tantangannya gitu mas kalau di kerja kelompok ya gitu. Oke, berarti tadi bukan hanya bagaimana ke diri sendiri aja, tapi ternyata banyak juga sih yang yang berdampak, termasuk ke lingkungannya, termasuk bagaimana kita dalam membentuk suatu kelompok dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan lagi. Izin bertanya, Kak, kalau ikut LMD 206 dan ikutan lagi waktu offline, apakah bisa? Mungkin lanjut sekalian yang keenam. Oh, yang ada satu lagi nih. Kalau yang udah LMD ini, apakah bisa mengikuti LMD pasca sarjana ke depannya, jadi ikut LMD 2 kali? Nah, itu mungkin ada yang bilang soalnya pengen ke Salman ya. Nah, ya emang salah satu hal yang istimewa atau pengen langsung ke Salman ya. Nah, insya Allah sebenarnya setelah LMD itu ada training lagi sebenarnya, lebih dalam lagi, dan mungkin di sini ada setelah LMD itu, setelah mungkin Inventras selesai, Komprov selesai, yang persiapan pasca sarjana selesai, ada pelatihan spektra. Nah, spektra itu apa? Spektra ini nanti akan benar-benar terjun langsung ke masyarakat. Jadi kalau untuk LMD lebih kita pemikirannya bagaimana, diasah untuk menyelesaikan masalah. Kalau spektra itu langsung ke lokasinya, langsung kita tempatkan di suatu tempat,
langsung mensurvei di situ ada masalah apa, dan dari situ langsung diterapkan solusinya. Nah itu insya Allah kalau Spektra pasti harus ke Bandung ya. Pasti offline ya berarti ya. Kalau Iya. LMD kan tadi belajar tentang ilmu dasar-dasar ya, bisa dibilang masih bisa dasar pengembangan masyarakat misalnya. Tapi di Spektra, kalau emang teman-teman yang tanda kutip mau benar-benar ke Salman, bisa ikut Spektra ya, sebagai pendalaman atau aplikasi dari ilmu-ilmu yang sudah didapat sebelum-sebelumnya. Kalau Spektra tuh bisa buat pasca sarjana juga nggak? Bisa insya Allah. Gimana? Nggak bisa. Harus S1 berarti Spektra. Oh. Oke, berarti makanya teman-teman tuh Cepat LMD berarti. Iya, menyesal kalau nggak ikut LMD secepat mungkin. Jadi, ya itu, kalian pasti offline sih kalau yang Spektra tadi. Terus kalau aslinya ada jawaban nyeleneh sih, kalau mau ke Salman, ya ke Salman aja. Iya benar. Ya benar sih. Kenapa? Dan mungkin ini sih, kalau insya Allah pandeminya sudah usai. Kita doakan bersama ya biar Dan pandemi cepat selesai. Sebenarnya ada rencana kalau akhir tahun ini udah mereda dan kondisinya stabil, nggak ada masalah lagi, itu kita mungkin akan ketemu alumni LMD yang dulu online gitu, biar paling nggak kita ketemu bareng gitu dan ke Salman gitu. Kalau mau ke Salman itu sih. Oke, jadi daripada nunggu bagaimana pandemi itu belum selesai nungguin offline, ya keburu lulus, mending ikut aja. Terus nanti kalau emang pandemi qadarullah sudah cukup mereda, nanti diikhtiarkan bisa teman-teman bisa ketemu juga ternyata ya. Insya Allah akan diagendakan. Jadi nggak ada alasan nih ngelama-ngelamain LMD ntar aja sama offline, keburu lulus ya, ntar keburu nggak dapat manfaat-manfaat setelah LMD-nya. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih, apakah tahun ini ada LMDN nggak? Tapi bukannya LMD-nya udah nasional ya? Nah itu sebenarnya kan ini sudah nasional ya sebenarnya. Kalau bisa dibilang ini udah nasional sih sebenarnya. Tapi untuk khusus LMDN sebenarnya kalau tahun ini belum ada. Belum ada rencananya sih, belum ada gitu. Rencananya belum ada. Iya. Tapi karena emang pada lagi pandemi juga ya, offline sudah cukup mewakili nih kalau teman-teman LMD nasional. Oke, teman-teman, mungkin pertanyaannya udah habis, jadi bisa lanjut ditanya-tanyain lagi nih kalau apa yang dirasain. Kalau mau tanya gimana LMD ke belakang tuh bisa ke Kak Mahbub, atau kalau mau tanya tentang proyeksi LMD ke depan tuh bisa ke Kak Akmal juga. Karena tadi bisa kita bandingkan ada perbedaan antara LMD online di 205 di 206, dari 205 ke 206 yang fresh, yang harus teman-teman ikutin LMD 206. Apa lagi? Itu tadi mungkin yang LMD 2 kali itu. Ya, terus kalau LMD 2 kali itu gimana Kak? Sepertinya mending cepat ikut sekarang, terus ikut pelatihan yang Spektra tadi. Karena memang sekarang nggak bisa ikut LMD 2 kali. Karena pengennya kita kan, ini kaderisasi, satu proses kaderisasi ya. Kita nggak pengen di LMD terus dia tingkatannya gitu, biar lebih dalam lagi. Biar naik kelas gitu ya Kak. Biar naik kelas. Naik level kalau apa namanya? Apa bilangnya? Tagline, hashtagnya BMKA. Naik level, hashtag naik level. Oke. Itu berarti kalau tadi Kak Mahbub kan sekarang lagi ngejalanin Enventra, berarti itu satu ikhtiar untuk naik level. Kalau Kak Mahbub sendiri ada rencana ikut program-program di Salman lagi? Program selain program persiapan pasca kampus? Ya mungkin enggak yang tadi disebutin Kak Akmal, atau ada yang lain? Sejauh ini belum ada niatan untuk mengikuti program lainnya. Jadi baru yang Inventa ini sama memang yang program persiapan pasca kampus tadi. Gitu. Berarti Kak Mahbub ini ternyata udah memproyeksikan yang mau ikut yang program pasca kampus untuk mendalami apa tadi proyeknya? Kan ada 4 bidang. Saya rencananya mau di bidang bisnisnya sih. Gitu.
Oke, berarti benar-benar aplikatif tuh dan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman makin lama LMD, berarti makin lama juga mendapatkan manfaat pasca LMD-nya. Nah, ada yang nanya lagi. Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah ada batasan peserta yang lolos seleksi di LMD 206? Kira-kira berapa sih pesertanya di 206 ini? Kalau untuk pertama sebenarnya kalau batasan tuh targetnya maksimal yang mungkin kita bisa handle itu 200 peserta. Banyak gitu. Ya, namun nanti sebenarnya nggak cuma dari kuotanya aja, kita tetap lihat dari kualitasnya juga, dari tes online-nya, terus dari berkas-berkas yang harus dikumpulkan seperti surat komitmen dan waktu wawancara sebenarnya. Itu sih. Jadi kalau tes online mas sebenarnya dari peserta sendiri insya Allah yang penting review dikit, buka-buka dikit insya Allah bisa lah. Terus untuk wawancaranya aja, mungkin yang wawancaranya perlu dipersiapkan. Walaupun aslinya itu jadi diri sendiri aja sih. Iya, jadi diri aja sendiri, nggak perlu banyak persiapan juga sih. Nggak perlu ditutupin juga kalau mau ada sesuatu, nggak usah bohong-bohong juga. Mungkin bisa tahu kalau dia bohong. Oke, berarti ini sekalian nge-review alur seleksi tadi ya. Nanti teman-teman yang 200 orang itu nggak terbatas 200 aja. Bisa aja kalau emang teman-teman dalam angkatan LMD 206 ini kualitasnya itu melebihi ekspektasi panitia, bahkan lebih dari 200 orang, bisa aja ya Kak di-handle. Oh, enggak. Kalau 200 batasan orangnya 200. Tapi bukan cuma batasan orang aja. Kita tetap lihat kualitasnya gitu. Oke. Jadi bukan berarti ada batasan kita bisa 200 nih. Pendaftarnya mungkin cuma 180 gitu. Bakal masuk semua enggak juga gitu. Tetap perlu ada istilahnya dari tes itu kita lihat kesungguhan mereka sih. Berarti tadi poin pentingnya melihat kesungguhan dari teman-teman, gimana kesungguhan teman-teman mendaftar LMD, bagaimana kesungguhan teman-teman mau bermanfaat. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi nih, kalau kemarin ikut SSC tapi PKP-nya belum jalan, bisa nggak Kak? Belum boleh. Oh, selama dinyatakan lolos kakak kelompok keluarga boleh mendaftar LMD. Oke, berarti selama selesai follow up SSC ya namanya kelompok keluarga. Kalau berarti SSC 2728 yang sudah lulus kakak boleh ikut LMD 206. Terus kalau yang belum lolos gimana Kak? Belum boleh. Oke. Berarti harus diselesaikan kelompok keluarganya dulu. Oke, jadi karena kalau bisa aku ambil juga dari apa yang telah diamain Kak Akmal, kan tadi LMD itu naik kelas dari SSC ya. Jadi teman-teman juga harus bisa naikkan kelas diri aja, jangan naikin keinginan atau hal-hal yang mau aku mau ikut SSC terus LMD terus selesai pasca kampus gitu. Tapi ternyata ada proses panjang di situ. Jadi teman-teman jangan ikut aja tapi juga memperbaiki diri juga. Karena itu namanya kaderisasi ya Kak, berjenjang. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin aku nanya ke Mahbub aja nih. Gimana kalau kita belum pernah menjadi kepanitiaan di kaderisasi Salman, apakah kemungkinan lolos kecil? Dan kalau Kak Mahbub pengalaman itu, pernah nggak sih ikut kepanitiaan Salman? Kalau ditanya ke panitiaan Salman pernah. Pernah. Apakah banyak? Kalau bisa dibilang banyak sih enggak juga, cuman lumayan sih. Ada 4 kepanitiaan yang saya ikuti dari awal di Bandung sampai sekarang. Oke, itu kan case punya Kak Mahbub. Sekarang Kak mau konfirmasi, bener nggak sih Kak kalau kita ngikuti kepanitiaan banyak itu lolosnya peluangnya lebih besar? Enggak juga. Enggak, oh berarti emang tadi balik yang tadi kita lihat kesungguhan dia sih. Nanti kan akan terutama kita akan mengklarifikasinya, menanyakan itu waktu wawancara. Nanti pemateri wawancara akan nanya seberapa sungguh-sungguh sih kamu, terus seberapa sungguh-sungguh teman-teman pengen bermanfaat ke depannya. Jadi sebenarnya rasa pengen dan kesungguhannya itu sih. Oke, berarti rasa pengen atau curiosity-nya ya, rasa penasarannya atau sungguh-sungguhnya yang akan dinilai, bukan akan dinilai ya, yang akan menjadi parameter utama ya untuk
jadi peserta LMD, nggak harus jadi kepanitiaan. Kayak tadi di case Kak Mahbub kan banyak mantan tapi ternyata sudah diverifikasi nama Kak Akmal, nggak berpengaruh apapun. Karena sebenarnya dari pengalaman juga dulu pernah sebelum jadi kepala program juga pernah jadi steering komite tahun 2000 berapa? 19 berarti. Berarti Kak Akmal ini udah banyak berkecimpung di pelatihan Kak Desa Salman. Karena ada kasus-kasus yang dia sebenarnya aktif di Salman juga, tapi karena satu dan lain hal kita nggak bisa lolosin karena mungkin faktor yang lain itu. Oke. Jadi emang hal-hal yang penting tadi parameternya sungguhan dan curiosity dari teman-teman yang akan jadi parameter, bukan dari seberapa sering di Salman. Bahkan kalau bisa dibilang LMD online tuh lebih besar kan cangkupan pesertanya. Kan kita nggak bisa memaksa juga teman-teman yang misal dari Makassar gitu, oh udah yang pernah Salman terus nggak boleh ikut kan, jadi nggak berkembang juga LMD-nya, nggak berkembang juga. Terus ada pertanyaan penting nih ke Akmal, apa saja output yang diharapkan dari masing-masing tingkat perkaderan tadi, dari SSC, dari LMD sampai sekarang nanti setelah LMD. Oke, untuk SSC sendiri itu yang ingin kita tanamkan sebenarnya untuk dasar Islamnya sendiri, dan di situ kita untuk SSC biasanya pemateri itu dibuka materinya itu dengan tanda tanya gitu, kayak Mas Syarif dengan gebrakan tiba-tiba apa adab masuk kamar mandi. Itu pasti ikonik banget Mas Syarif gitu. Dan teman-teman masih ingat nggak yang gitu? Nah, dan kemungkinan kebanyakan itu kita mikirnya ada masuk kamar mandi itu biasanya baca doa, kaki ke kanan dan sebagainya. Namun sebenarnya dasar Islam itu bukan itu. Ada dasar Islam yang mungkin belum nggak di istilahnya apa ya, nggak terlalu ditekankan, walaupun itu sebenarnya penting gitu. Nggak kita sadari kok, malah ketika kita lihat kamar mandi kok kotor-kotor sih ini gitu gimana. Dan yang harus dijaga kan kebersihan. Nah, dasar-dasar Islamnya itu dibangun. Setelah itu LMD kita pengen melatih, tadi udah dijelasin juga sih, pola pikir gitu. Pola pikir biar runtut, kita bisa menyelesaikan suatu masalah dan membuat rumusan penyelesaian solusi yang benar-benar tepat dengan dasar, tetap ada dasar Islamnya gitu, dengan dasar Islam yang telah diajarkan waktu SSC. Setelah itu ada spektra yang tadi setelah LMD itu untuk kemampuan bertahan hidup. Tadi kita langsung turun terjun ke masyarakat, langsung mengetahui masalahnya apa, dan itu dikondisikan seperti dibatasin kayak makanannya dibatasin, ongkosnya dibatasin, dan di situ mereka diminta untuk menyelesaikan dengan seadanya, dengan apa yang mereka bawa, bekal yang sedikit, untuk bertahan hidup di masyarakat dan tetap memberikan manfaat ke masyarakat itu juga gitu. Ya, jadi emang ilmu di SSC itu akan tetap kepakai juga, terus di ilmu LMD itu juga akan nanti diterapkan. Bahkan kalau aku ambil case Kak Mahbub gini ya, tadi beliau proyeknya itu tentang platform makanan sehat ya, dan sekarang lagi dijalanin, dan ternyata udah lagi dikerjakan sampai sekarang ya. Dan selain itu Kak Mahbub juga lagi ngejalanin bisnis juga ya. Jadi memang ternyata nggak bisa buru-buru dan ada prosesnya, dan hal itu yang mengingatkan saya kembali terhadap ada suatu pas yang nikmati prosesnya juga. Jadi nggak bisa buru-buru. Kalau teman-teman yang tadi tingkat 1 mau ke LMD, ya pelan-pelan dulu bisa belajar yang lain. Oke, terus output utama dari ketiga itu apa sih Kak? Dari SSC, LMD, Komprov tadi, Spektra, dan mungkin lain-lain. kalau mau kalau ditanya untuk apa tadi output utama. Nah, kita bisa merefer ke visi misi Salman itu sendiri. Oke, teman-teman masih ingat nggak visi misi Salman? Tapi mungkin yang perlu di note itu yang mungkin pengen membentuk peradaban Islam gitu. Pengen membentuk peradaban Islam yang kalau kita bilang harusnya dengan dasar-dasar Islam yang sudah sempurna ini, Islam tuh bisa menjadi suatu solusi bagi masalah dunia saat ini. Jadi umat masyarakat gitu.
sebagai wasit yang biasanya dibilang pemateri SSC, kita bisa memberi solusi dan berdampak ke seluruh umat, nggak cuma Islam doang juga gitu. Kita pengen membentuk pionir-pionir. Jadi yang Salman usahakan itu, kita pengen melatih orang-orang dengan pola pemikiran Islam yang baik, tapi memiliki dampak yang besar di masyarakat, sebesar-besarnya gitu. Kalau target dari pengurus sendiri, pengennya yang dikeluarkan tuh paling nggak kita bisa sampai ke Asia dulu gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi emang targetnya sebenarnya nggak sesemasa itu gitu. Pengen, kalau mimpi besarnya itu seperti itu, membentuk orang-orang yang memiliki pemahaman Islam yang mungkin kafah, yang sempurna, tapi dia nggak cuma untuk diri sendiri doang gitu. Mungkin ada orang yang kita nggak menyalahkan juga, itu juga baik, kayak orang-orang beribadah untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, itu juga baik. Tapi kenapa enggak kalau kita bisa melakukan manfaat yang sebesar-besarnya gitu. Itu sih yang kalau ditanamkan selama ini saya di Salman juga. Insya Allah. Jadi ada visi mulia dari teman-teman di Salman ya, dari BMKA, dari pengurus Masjid Salman untuk membangun peradaban Islami. Jadi nggak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, nggak hanya bermanfaat untuk lingkup kecil, lingkup sekitar, tapi bermanfaat juga untuk lingkup yang lebih besar. Tadi targetnya di Asia mungkin bisa lebih besar lagi ke depannya, dan itu bisa dilaksanakan dengan kerjasama semua teman-teman alumni yang udah ada di belakang-belakang ya. Mungkin tadi contoh kecilnya Kak yang udah mulai merintis bisnis, nanti kan ada manfaatnya juga ke teman-teman, mungkin membangun perekonomian suatu daerah. Tapi kan nggak hanya dibebankan ke alumni aja, nggak mungkin Kak Mabuk sendirian gitu membangun dunia, benar nggak Kak? Menurut Kakak itu mungkin nggak sih kalau sendirian ya? Sekarang era kolaborasi sih, jadi nggak bisa kita sendiri sih gitu. Nah kalau bareng-bareng kayak gini tentu harus bisa gitu. Tentu harus bisa bersatu gitu. Apalagi alumni LMD atau alumni Pak Kadir Salman kan keren-keren kan, banyak ada di mana-mana juga, banyak peran-perannya juga. Otomatis kalau kader-kader Salman ini kolaborasi, insya Allah bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih besar lagi dibanding cuman perorangan gitu. Seperti itu. Oke. Berarti emang kedepannya itu benar-benar mau menuju visi mulia tadi ya, peradaban Islami. Cuman ya secara bertahap ya. Jadi teman-teman lingkup ke teman-teman yang pribadi dan sampai puas terhadap bagaimana pribadinya, tapi juga bisa era kolaborasi kalau Kak Ahmad bilang, dan sampai sendiri aja. Terus aku slide pertanyaan lagi ya di room chat, ada kalau di SSC 24 tapi belum lolos PKP, sampai sekarang belum dapat kelompok keluarga, apakah harus lolos PKP atau bagaimana? Aku nanya Kang Mabuk dulu. Kang Mabuk alumni SSC berapa? Saya SSC 13. Waduh. ada kelompok keluarga nggak Kak? Baru dengar waktu LMD kemarin sih. Ada kelompok keluarga, ada PKP. Bahkan saya nggak tahu PKP ini apa. Gitu. itu program baru sih untuk evaluasi follow up SSC bagaimana, karena memang selama ini sebelumnya mungkin dari saya juga waktu SSC, setelah SSC udah gitu nggak ada apa-apa gitu. Iya benar, kayak saya pribadi juga SSC 19 tuh, ya lebih update lah. Tapi nggak ada apa-apa, nggak ada PKP, nggak ada kelompok keluarga. Nah, berarti masuk ke pertanyaan, kalau yang belum ngerjain PKP, tapi kan ada SSC 24 ya, dalam kasus SSC 24, bisa nggak sih ikut LMD? Mungkin kalau case itu harus menghubungi pihak BMKA sendiri untuk melanjutkan untuk kelompok keluarganya bagaimana. Dan kalau mau kontak nanti akan dikirimin sih untuk hal itu. Mungkin bisa tanya ke CP LMD juga bisa, nanti akan dikasih kontak yang harus dihubungin untuk mengurusin hal-hal seperti ini. Oke, tapi kan tadi udah dibilang ya, setiap SSC atau LMD itu punya program follow up. Jadi kalau teman-teman udah menyelesaikan program follow up itu, insya Allah bisa. Tapi ternyata dalam case ini PKP-nya belum selesai. Nah itu bisa dihubungi lagi teman-teman BMKA yang bisa di CP juga sih. Ya kan? Teman-teman juga bisa update tanya-tanya ke CP juga. Di Instagram juga bisa, langsung chat Instagram. Oke. Di web juga bisa. Oke, sekarang
Ada pertanyaan lagi nih. Kalau untuk kegiatan di LMD ini seperti apa? Oh, tadi udah dijelasin panjang lebar sih, panjang kali lebar kali tinggi lah. Jadi bervolume bukan berisi lagi. Apakah ada tugas seperti PKP atau bagaimana? Oke, ke Kak Mahbub dulu. Habis LMD tadi mungkin bisa diulang ya Kak? Tadi udah pernah dijabarkan. Ada proyek lagi nggak sih setelah LMD? Ada yang wajib diikuti sih kalau saya bisa bilang ya. Yang pertama setelah LMD itu ada Inventra yang itu melanjutkan dari LMD kemarin untuk eksekusi proyeknya. Dan yang kedua tuh ada program persiapan pasca kampus itu yang memang harus diikuti. Cuman waktunya kapan menyesuaikan dengan jadwal program itu sendiri gitu. Berarti ada Inventra. Nggak ada berarti ya PKP lagi ya? PKP itu panjangnya kan? Program PKP. Program kebaikan apa ya? Oke, jadi nggak ada. Berarti kalau untuk alumni LMD tadi ke Inventra, namanya bukan PKP lagi. Oke, mungkin yang perlu dipahamin, nggak perlu dipahamin sih, maksudnya perlu diketahui untuk seperti program follow up Inventra itu sebenarnya jangan dianggap berat gitu. Mungkin bisa dijelasin PKP Inventra itu apakah menghabiskan waktu atau cuma gimana sih gitu? Oke. Kalau ditanya menghabiskan waktu, enggak. Karena waktu kita banyak kan dari Inventra ini defaultnya dari Desember sampai Maret kan. Dari ada 4 bulanan ya kurang lebih, dan ya bisa lah gitu ngatur-ngatur waktunya agar project yang memang sebelumnya udah di planning di LMD itu bisa dieksekusi. Dan saya rasakan sendiri sekarang nggak terlalu banyak menyita waktu, tidak banyak menyita waktu. Ya gimana kita bisa mengatur waktu itu aja sih, mengatur waktu antara mungkin kapan untuk meeting untuk Inventra, kapan untuk aktivitas lainnya. Jadi kalau ditanya menghabiskan waktu enggak juga gitu, meskipun kelihatannya lama 4 bulan gitu. Nah sebenarnya itu berarti tergantung kita bisanya kapan ya kan, berarti kita bisa sama kelompok kosongnya kapan, bisa diskusi gitu ya. Betul banget, jadi kesepakatan antara kelompok lah mau meetingnya kapan, diskusinya kapan. Jadi sebenarnya emang 4 bulan itu disediakan, bukan 4 bulan dipakai semuanya kan. Betul. Jadi juga mungkin kalau bersih bisa dibilang berapa bulan bisa ya? Berapa lama? Ya kalau bersihnya mungkin ya, kalau ibaratnya mungkin 1 hari itu dipakai semua buat Inventra, mungkin ya 2-3 minggu mungkin ya. Nggak ada sebulan ya berarti? Iya, nggak nyampe, karena ya sebenarnya tergantung proyeknya juga sih kan. Ada yang mungkin proyeknya yang butuh turun ke lapangan banget ya bisa lebih lama, tapi kalau saya mungkin ya 2-3 mingguan lah kira-kira waktu bersihnya ya. Mungkin ya 2 minggu lah, 3 minggu kayaknya kelamaan ya. Kalau asumsinya dalam 24 jam tuh banyak waktu yang dihabiskan untuk Inventra. Oke. Jadi sekarang kalau ngambil case dari project Inventranya Kak Mahbub, kira-kira 4 bulan itu bisa tercapai nggak? Bisa. Artinya harus bisa, insya Allah. Oke, berarti emang ada banyak yang harus bisa pelajari, mungkin tadi manajemen kelompok juga, manajemen waktu juga. 4 bulan itu terus bisa dibilang teman-teman menyita atau enggak, ternyata enggak. Itu bisa sambil menyambi atau berkegiatan seperti biasa lah. Berkegiatan seperti biasa. Atau bahkan kayak Kak Mahbub ini bisa sambil bangun bisnis, sambil banyak lah yang dilakukan Kak Mahbub ini. Insyaallah. Oke, kita cari lagi pertanyaan dari teman-teman. Oke, bagaimana? Nggak ada lagi? Belum ada ya? Mungkin sepertinya belum ada. Oke, terkait, berarti kalau sekarang kan lagi buka pendaftaran LMD 206, jangan sampai teman-teman menyanyiakan dalam tanda kutip LMD 206 yang udah dipersiapkan sedemikian rupa dengan panitia, dengan segala hal-hal barunya, dengan segala hal-hal yang cukup menggebrak dibanding LMD 200 online. Nanti mungkin teman-teman bisa rasakan sendiri, bukan rasakan sendiri ya, dicobalah. Kalau dari Kak Mahbub, apa sih, ada pesan apa gitu buat calon-calon peserta LMD? Oke, pesan ya untuk calon peserta LMD, jangan sampai telat aja ikut LMD, gitu, segera aja gitu, karena benar tadi ya bahwa setelah LMD ini akan ada lebih banyak kegiatan yang mungkin bisa kita ikuti. Dan mungkin ini sedikit sharing, salah satu kenapa motivasi saya mau ikut LMD itu karena saya melihat
kalau saya belum ke LMD itu ada kegiatan-kegiatan di Salman yang saya nggak bisa ikutin gitu, karena itu terbatas hanya untuk minimal tingkatnya kader Salman yang udah ikut LMD. Itu mungkin salah satu manfaatnya gitu yang saya mau ambil. Itu ngincar program apa? Kalau ditanya program, saya bingung, nggak tahu mau program apa sih. Cuman kemarin itu ada program ini kalau nggak salah yang mengenai belajar tentang organisasi dan kemasyarakatan kalau nggak salah. Dan itu kalau nggak salah minimal harus LMD dulu kalau saya nggak keliru. Jadi itu sih pesannya mungkin ya, kalau memang teman-teman udah memenuhi requirement, memenuhi persyaratan dan memang komitmen untuk mengikuti LMD 206 ini, yuk segera ikut aja, karena apa? Akan lebih banyak manfaat yang bisa teman-teman dapatkan setelah ikut LMD ini gitu. Bahkan waktu LMD itu sendiri gitu. Oke, jadi pesan paling utamanya cepet-cepet LMD. Cepet-cepet ikut LMD, jangan sampai menunda manfaat yang nanti akan terbuka lebar selama ikut LMD atau bahkan setelah ikut LMD. Oke, kalau Kak Akmal ada pesan-pesan buat calon peserta LMD 206 yang lagi bertanya-tanya, yang lagi berpikir daftar nggak ya, lagi jangan sampai menyesal nggak ikut LMD. Jangan sampai nggak ikut LMD cepet. Sangat tegas ya, jangan sampai menyesal teman-teman nggak ikut LMD yang 206. Nah, tapi mungkin mau nambahin tadi yang kamu bilang ada beberapa program yang syaratnya itu di BMK harus kader dulu, atau dalam kata lain harus ikut LMD dulu. Bukan berarti kita membatasin orang ya, untuk membatasin orang kok ini programnya cuma buat alumni LMD sih gitu. Karena memang target kita di kaderisasi ini paling enggak ada pemahaman yang harus mereka ketahui terlebih dahulu gitu untuk mengikuti materi itu. Karena mungkin juga kurang bagus juga ketika kita buka untuk umum gitu. Kita buka untuk umum padahal itu dasarnya mereka belum ikut gitu, belum dapat, dan umpama ikut pelatihan itu ketika membicarakan suatu hal mungkin nggak nyambung karena belum ikut SSC sama LMD juga. Seperti itu sih. Benar ya, berarti ada proses panjang untuk mencapai tadi peradaban Islami. Jadi ada pelan-pelan lah tadi nilai dasar Islam ada di SSC, terus teman-teman di follow up di kelompok keluarga, lalu baru LMD, lalu teman-teman di follow up lalu Inventra baru yang lain. Jadi memang ada pemahaman yang atau ada proses-proses yang harus teman-teman lakuin untuk mencapai tadi visi besar Islam. Sangat mulia ya visi besar dari kita semua lah nanti sebagai kader dari Islam itu sendiri. Dan jangan sampai menyesal kalau nggak ikut 206 berarti ya. Oke. Ini ada pertanyaan deh. Boleh nih dimunculkan. Saya bacakan. LMD itu diadakan berapa kali Kak dalam setahun, atau tadi udah dibahas ya? Kalau setahun ini rencananya akan ada 3 LMD reguler atau LMD untuk S1 dan 1 LMD pasca sarjana untuk tingkat 4 atau lebih. Oke. Tapi semakin lama teman-teman ngikut LMD, berarti teman-teman menunda atau menolak ilmu yang tadi mau dikasih di LMD juga kan? Semakin lama, ya berarti teman-teman menunda teman-teman berkembang, menunda teman-teman untuk mendalami suatu hal. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan dari Kak Akmal atau Kak Mahbub ke teman-teman peserta? Cukup dari saya. Sudah lama. Dan mungkin tadi yang baru join bisa, insya Allah akan di post juga ya rekamannya. Oke, rekaman berarti akan diberikan ya Kak? Ya, insya Allah. Oke. Terus Oke, alhamdulillah berarti kita udah ada di penghujung acara kali ini ya. Di penghujung acara kali ini tadi udah bahas tentang bagaimana LMD online sebelumnya, apa aja sih yang mau didapat di LMD, terus bahkan sampai dampak-dampak yang telah udah diberikan dan tanda kutip LMD ke pribadi seorang atau bahkan ke lingkup seseorang tertentu, lingkup orang tertentu. Terus ada banyak hal yang bisa kita dapat di LMD, bahkan sampai tadi Kak Akmal ngebilangin di LMD 206 itu ada apa, terus alur pendaftarannya seperti apa yang perlu disiapkan. Dan menurut saya sudah lengkap ya, sudah lengkap sekali. Apakah sudah cukup meyakinkan teman-teman untuk mendaftar LMD 206 atau masih mau yang offline? Oke. Mungkin setelah ini
rekamannya nanti akan di-share kan, insya Allah. Jadi teman-teman bisa cari-cari lagi atau tanya-tanya lagi. Terus CPLMD terbuka hampir 24 jam lah, hampir 24 jam untuk teman-teman bertanya, buat teman-teman lebih aktif menggali lebih dalam gimana sih LMD 106. Dan Telegram juga. Oh iya, jangan lupa kalau teman-teman udah buka kaderisasi Salman, bisa masuk ke grup Q&A di Telegramnya juga. Bisa lihat pertanyaan sebelumnya. Bisa lihat-lihat pertanyaan sebelumnya juga. Mungkin operator kasih tahu campsite.bio/pendaftar LMD. Itu buat seluruh hal yang mengenai LMD. Ada grup Q&A-nya, ada berkas pendaftarannya, dan sebagainya yang masuk ke LMD 206 atau persiapan LMD 206. Cukup. Bisa foto bersama nggak? Kita enggak, sama teman-teman kan bisa on cam. Oh benar. Iya, Boleh. Oke. Jadi mungkin yang masih ada boleh on cam kita foto bareng, boleh. Masya Allah. Kita social distancing gini aja Kak, jaga. Harusnya emang harus gitu. Kalau dikit nggak bisa. Ada yang bukan? Ada yang pada buka nggak? Nggak apa-apa sih, buat dokumentasi aja. Jadi share screen-nya mati. Selamat bertemu di LMD 206. Masya Allah. Muka yang insya Allah akan menemani teman-teman semua membangun peradaban Islami. Jadi jangan sampai menunda juga ikut LMD. Oke, operator. Masya Allah, ada Kak Yusuf. Oke, mungkin aba-aba di saya aja ya. Untuk teman-teman bisa lihat kamera. Atau masih ada yang menunggu? Saya tunggu mungkin 20 detik ya. 20 detik buat teman-teman yang belum buka kamera bisa open cam. Masih nambah ternyata tuh beberapa. Oke, 10 detik terakhir. Oke, cukup mungkin bisa ngeliat kamera, aba-aba di saya. 1, 2, 3. Gimana operator udah? Oke, sudah mengacung semua jempolnya. Itu udah semua. Oke, lagi. Satu kali lagi bisa bergaya lebih variatif ya. 1, 2, 3. Oke, operator sudah mengiyakan, ternyata sudah konfirmasi. Dan kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya, terima kasih ke Kak Akmal sebagai Kapro LMD tahun ini. Insya Allah akan membersamai teman-teman nih setahun ke depan. Terus ada tamu undangan juga dari peserta terbaik LMD 205. Jadi hal-hal yang tadi udah diberikan sama Kak Mahbub tuh nggak main-main. Karena dari peserta terbaiknya langsung nih. Insya Allah. Terima kasih juga ke Kak Mahbub dan Kak Akmal yang udah hari ini bisa menemani teman-teman Q&A, teman saya juga. Dan kita istighfar sebanyak-banyaknya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Lama juga ya. Alhamdulillah. Semangat Kak Anton. Semangat juga Fer. Wish, Masya Allah. Semangat Anissa Nurapita.
Oh ya udah. Weh, ada full key euy. Mau dimatiin ini gue sih. Oh, sedikit. Ya. Matiin aja. Menarik. Mana tak habis ini? Berarti